Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diberi pengajian. Pengajian tersebut dinamai dengan Sopo Trisno. Kemudian pada tahun 1917 di situ ada rapat mengganti nama Sopo Trisno dengan nama yang lebih tepat. Waktu itu Kiai Haji Mokhtar berpendapat namanya Fatimah, jadi Fatimiyah, diambil dari kata Fatimah, putri Rasulullah. Kemudian berikutnya tokoh yang lain, Kiai Haji Fakhruddin, maaf bukan Pak Air Fakhruddin ya, Kiai Haji Fakhruddin berpendapat namanya diambil dari istri Nabi Aisyah. Aisyah kemudian berubah menjadi Aisyah. Kalau Aisyah itu nama istri Nabi, kalau Aisyah itu adalah pengikut Aisyah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhir-akhir ini nama Aisyah betul-betul booming, gencar dibicarakan di mana-mana. Karena lagu tentang Aisyah istri Rasulullah itu brandingnya luar biasa. Mungkin sampai malam ini sudah jauh melebihi dari 50 juta. Di samping itu, nama Aisyah itu oleh sebagian ulama cukup memprihatinkan karena dilecehkan. Ada yang berpendapat nama itu dilecehkan. Maka sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pengikut Aisyah atau NA, mestinya kita semuanya harus merespon, menyikapi kondisi yang berkembang pada saat ini. Maka tepatlah kemarin Masjid Tarjih membahas tentang lagu Aisyah istri Rasulullah. Maka malam ini hasil kajian Tarjih akan kita sebarluaskan ke berbagai pihak agar warga Muhammadiyah dan Aisyah di mana berada dapat menerima dengan baik sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Berikutnya kita sampaikan terlebih dahulu nama Aisyah. Nama Aisyah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu asa ya'isu, hidup. Aisyah yaitu wanita yang hidup, atau ada yang memaknai bergerak. Jadi Aisyah adalah wanita yang bergerak. Aisyah ini lahir pada tahun 4 kenabian. Jadi beliau adalah putri dari Abu Bakar dengan istrinya yang kedua yang bernama
Ummu Ruman. Ummu Ruman ini melahirkan 2 anak, yang satu Aisyah, yang satu lagi namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian Aisyah itu dalam riwayat hidupnya beliau dipinang oleh Rasulullah ketika masih berumur 6 tahun, kemudian pernikahannya pada usia ada yang mengatakan 9, ada yang 10, ada yang lebih, di kota Madinah. Mahar yang diberikan Rasulullah kepada Aisyah waktu itu sebesar 400 dirham. 400 dirham itu kalau kita hitung sebesar 40 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 400 dirham atau 40 dinar sama dengan 170 gram emas murni. Nah, ini para pendengar, para peserta ini cukup kaget. Besar ya mahar Nabi yang diberikan kepada Aisyah. Itulah kebiasaan Nabi kalau menikah, beliau selalu sering memberi mahar 400 dirham. Kalau Khadijah maharnya 20 ekor unta. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi kenapa orang rame-rame membahas Aisyah? Karena Aisyah itu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 6 Allah menyatakan bahwa wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi para istri Nabi itu adalah ibu bagi umat Islam, kaum mukminin dan mukminat dari dulu, sekarang sampai nanti hari kiamat. Sehingga para istri Nabi ini ibu kita yang haram dinikahi. Sehingga kita semuanya ini wajib menghormati para istri Nabi, termasuk di dalamnya Aisyah yang sekarang gencar dibicarakan di mana-mana karena booming dan trendingnya lagu Aisyah istri Rasulullah. Kemudian kalau kita kembali kepada lagu, semula lagu ini diciptakan tahun 1917 di Malaysia. Jadi Angah Razib, yaitu seorang seniman yang mula-mula membuat lagu yang berjudul Aisyah. Tapi Aisyah ini nama wanita. Kemudian oleh seniman lain dari Malaysia yang terkenal dengan nama Mr. B, lirik lagu dirubah dengan judul Aisyah istri Rasulullah dan liriknya disesuaikan dengan apa yang ia pelajari dari sejarah Islam.
Kemudian dari Master B ini seorang seniman muda Indonesia yang dikenal dengan nama Shakir Daulay. Nah, ini beliau mengkontak Master B, kemudian membeli rilis yang ada pada beliau, dan kemudian dia cover lagu itu dan dinyanyikan pada tanggal 7 April ya, pada tanggal 7 April 2020 dalam waktu singkat puluhan juta orang yang mengikuti lagu ini. Luar biasa. Di YouTube luar biasa. Lah, inilah yang menjadikan kita cukup prihatin. Kenapa prihatin? Karena kita semuanya mendengar bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa lagu tersebut banyak yang janggal. Dari sisi liriknya terutama yang berhubungan dengan hadis Nabi dan yang berhubungan dengan bahasa yang digunakan atau sejarah yang dilalui oleh Nabi dan Aisyah. Undang yang gencar mengkritisi ini adalah dai kita yang kondang, yaitu Buya Yahya, seorang pemangku atau kiai pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Beliau menyatakan bahwa lagu yang berjudul Aisyah istri Rasulullah itu mengandung kelemahan-kelemahan. Di antaranya tidak dipakainya kata sayyidah sebelum menyebut Aisyah. Mestinya Aisyah itu disebut dengan kata Sayyidah Aisyah. Nah, beliau sangat kecewa tidak ada kata Sayyidah. Itu berarti memperkecil atau mengurangi wibawa dari Aisyah yang dianggap sebagai Ummul Mukminin, ibunya kaum mukmin. Kemudian ketika pindah dari bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia, ada sedikit perubahan-perubahan yang dianggap itu salah fatal. Di antaranya umpamanya kata mencuit. Nah, mencuit itu kalau dalam lagu itu mencubit. Padahal mencuit dan mencubit berbeda. Mencuit itu hanya menyentuh dengan ujung jari. Kalau mencubit, nah berbeda. Kita sudah tahu sendiri bedanya antara mencuit dan mencubit. Kemudian yang kedua, kita jumpai pula dalam lagu itu tentang Nabi berada di pangkuan Aisyah. Tapi di dalam lagu itu disampaikan Nabi berada di jilbab Aisyah. Jadi berpangku pada jilbab Aisyah. Kalau yang benar di pangkuan pada paha Aisyah. Nah, ini cukup berbeda. Tapi kalau saya amati secara bahasa, sebenarnya kata jilbab itu tidak terbatas pada apa yang menutup kepala dan bagian dada. Jilbab itu adalah pakaian perempuan dari ujung leher, ya, di leher ini sampai ke bawah, sampai ke telapak kaki. Yaitu namanya jilbab.
Sehingga kalau kita amati dari segi itu sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau tadi mencuit dan mencubit memang itu cukup rawan ya, perbedaannya cukup tampak perbedaannya antara mencuit dan mencubit itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana sikap kita tentang ini? Bagaimana? Nah, kalau kita mempelajari dengan baik, sebenarnya lagu atau lirik dari Aisyah istri Rasulullah itu berasal dari hadis-hadis Nabi. Jadi umpamanya ketika Nabi bersama Aisyah melihat orang-orang Habasyah berlatih perang, maka Nabi menanya kepada Aisyah, "Ya Humaira." Nabi nggak manggil Aisyah tapi Humaira. Humaira itu apa? Humaira itu panggilan Nabi kepada Aisyah. Dalam bahasa Arab, Humaira dari kata hamra. Hamra itu merah. Kalau Humaira agak merah. Nah, mungkin kemerah-merahan ya. Jadi memang Aisyah ini di dalam lirik lagu Aisyah istri Rasulullah dikatakan Aisyah itu kulit putih bersih. Nah, itu. Jadi ada kata kulit putih bersih. Kemudian ada kata merah ya, di bait kedua ada kata merah. Itu memang dasarnya hadis itu. Jadi kalau lagu itu diawali dengan kata mulia indah, cantik berseri, memang itu diambil dari kata Humaira tadi. Jadi kata Humaira itu menandakan bahwa Aisyah itu perempuan yang indah, yang cantik, yang putih kulitnya, tapi kemerahan-merahan wajahnya. Nah, itu akhirnya dalam lagu itu disampaikan oleh pencipta lagu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para generasi muda, angkatan muda Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa ini termasuk kesalahan fatal dalam lagu atau lirik lagu Aisyah istri Rasulullah. Mana fatalnya? Karena di situ menyajikan, mengemukakan sifat jasmani Aisyah. Jadi mulia indah, cantik berseri. Nah, itu kata itu kan menunjukkan sifat jasadiyah, menunjukkan sifat jasmani. Apalagi putih bersih, kulit putih bersih itu juga jasmani. Merahnya di pipimu. Nah, merahnya di pipimu juga menyifati jasmani. Nah, itu oleh sebagian ulama dikatakan tidak boleh menyifati jasmani fisik istri Nabi Aisyah, enggak boleh. Tapi kalau kita pelajari
sebenarnya Rasulullah memanggil Aisyah dengan kata Humaira itu menunjukkan bahwa Nabi menyifati Aisyah dengan fisiknya. Humaira, Nabi itu ketika ngomong Humaira itu para ulama ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud Humaira itu baido, putih. Terus bagaimana? Secara bahasa Humaira itu artinya merah atau kemerah-merahan. Lah kok putih? Nah, akhirnya kita simpulkan secara fisik kulit memang Aisyah itu putih. Tapi wajahnya kemerah-merahan. Nah, itu sifat jasmani atau sifat jasadiyah yang semacam itu oleh sebagian ulama tidak diperbolehkan. Namun kalau kita pelajari dengan baik, ternyata Rasulullah juga menyifati Aisyah dengan sifat jasadiyah. Kemudian melihat demikian itu menandakan bahwa sebenarnya apa yang kita jumpai dari lirik Aisyah istri Rasulullah itu belum merupakan suatu yang salah secara mutlak. Ya, hanya sedikit ada perbedaan antara ulama, bolehkah menyifati sifat jasmani Aisyah atau istri Nabi, boleh enggak? Ada yang nyatakan boleh, ada yang tidak. Nah, masih mukhtalaf, masih khilafiyah, masih diperselisihkan. Kemudian perbedaan bahasa, kalau mencuit itu menyentuh hidungnya, kalau mencubit, nah itu beda dengan mencuit. Tapi itu kalau tidak dengan kata mencubit, hanya mencuit saja, mungkin tidak setenar sekarang lagu itu ya. Jadi memang secara manfaat, kalau kita lihat dari segi manfaat, lagu itu betul-betul bermanfaat bagi umat sekarang. Akhirnya dengan secara mendadak umat Islam pada umumnya, umat manusia pada khususnya, umat manusia pada umumnya secara nggak langsung mempelajari sejarah Islam tentang Aisyah. Nah, ini cukup menarik. Jadi memang Mr. B dan Zakir Daulay dalam membuat lagu itu cukup menarik, instrumennya cukup bagus, kata-katanya menarik, cocok dengan usia milenial, sehingga betul-betul digandrungi sangat banyak sekali, sehingga booming dan trendingnya luar biasa. Nah, ini harus kita akui, memang ini sangat disenangi. Berikutnya cukup menarik dari Ustadz kita yang sangat kondang, Buya Yahya. Akhirnya ada seorang yang merubah lirik lagu, yaitu namanya Mas Yusuf ya. Mas Yusuf ini menghilangkan sifat-sifat jasadiyah, kemudian menambah kata sayyidah. Nah, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan lagu itu menarik bagi Ustadz Buya Yahya karena sesuai arahan beliau. Tapi ya sama, instrumen sama persis. Kemudian menarik lagi, kita jumpai beberapa hari terakhir ini lagu Khadijah istri Rasulullah. Nah, sudah muncul tuh.
Tapi juga Islam sama persis. Jadi di situ ada maunya mulia, indah, cerdas, dan takwa. Itu untuk Khadijah. Kalau Aisyah kan mulia, indah, cantik, berseri. Kalau Khadijah mulia, indah, cerdas, dan bertakwa. Nah, itu berupaya juga untuk menjauhi sifat jasadiyah. Sehingga bagaimana kita menghadapi hal yang semacam ini? Nah, kita menghadapi hal yang semacam ini yang menghendaki tidak adanya sifat jasadiyah, ya baguslah. Kita salahkan. Menambah kata sayyidah juga enggak kita salahkan. Memang mereka seperti itu keinginannya. Ya, kita semuanya yang tanpa sayyidah dan masih menggunakan sifat jasadiyah, itu yang diinginkan oleh kaum milenial sekarang, ya sudah enggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting niatnya. Niatnya untuk apa? Nah, kalau niatnya untuk mempelajari sejarah Islam, terutama Aisyah istri Rasulullah, bagus. Apalagi sampai pada untuk mencontoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama para hadirin, para pendengar yang sekarang tekun mendengarkan, yang sudah menikah, ya, bagaimana romantisnya Rasulullah dengan Aisyah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kalau kita bandingkan romantisnya Rasulullah dengan istrinya, dengan Aisyah, dibanding dengan orang sekarang, jauh berbeda. Ternyata Nabi lebih unggul, tapi nggak diketahui oleh kita. Nah, lagu inilah yang mengenalkan itu. Lagu inilah yang memperlihatkan itu. Dan akhirnya kita bisa melek, bisa tahu tentang sejarah Aisyah dan bagaimana Rasulullah mempergauli Aisyah dengan baik. Itulah yang kita kendaki. Semoga dengan kajian malam ini kita semuanya lebih mengetahui bagaimana Aisyah, siapa Aisyah, bagaimana Rasulullah mempergauli Aisyah, sehingga kita dapat mencontohnya dan dapat mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga kita masing-masing. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.